Kalau ada, silakan. Shalom Ibu. Shalom Pastor. Saya mau Shalom. bersaksi Pastor. Ya, Saya silakan. di November 2022, Pastor bicara di Zoom sore kebetulan. Pastor bilang, saya lihat kamu ada angka 8. Waktu itu memang saya juga dalam keadaan galau, tapi saya tetap mencari Tuhan. Seperti kata Pastor, kamu harus mencari Tuhan, tetap berusaha. Karena saya tidak bisa mengharapkan perusahaan kongsi saya bisa menghasilkan karena saya tidak bisa mengharapkan kongsi saya. Jadi Pastor bilang, saya melihat angka 8 di kamu. Waktu Pastor bilang, hati saya itu berdebar-debar. Saya percaya, lalu kemudian saya tetap berusaha. Lalu kemudian saya singkat kata, Ustaz Pastor bilang nanti ada ketemu laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan sebagainya. Lalu saya jalani, mulai November, Desember, saya jalani dengan berapi-api. Dalam pikiran saya mudah-mudahan itu Pastor bilang bisa 8 hari, 8 minggu gitu. Ya saya imani aja, ternyata lewat 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Saya sempat bicara sama teman, terus teman saya itu kayaknya dia nggak percaya nubuatan, dia bilang, mana, jangan-jangan 8 tahun. Enggak, saya percaya. Waktu Pastor bilang, saya berdebar-debar, karena Pastor dulu juga pernah menubuatkan, dan itu terjadi, itu saya parah itu. Itu aja sangat parah, yang sekarang saya pasti percaya. Ternyata Pastor, bulan kemarin 8 Agustus itu saya sudah mau bersaksi Pastor. Jadi bulan Agustus, persis bulan Agustus, saya dapat sesuatu, nggak tahu di mana saya kan biasa bisa bicara marketing gitu ya ke orang, sehingga orang itu mengejar saya, akhirnya terjadi transaksi, Pastor. Jadi saya mendapatkan angka nominal 8 di bulan 8, Pastor. Nah, sehingga saya bisa membayar pajak, juga bisa mencicil sebagian hutang yang ditinggal sama almarhum Koko. Ya, puji Tuhan, Pastor. Jadi, ya itulah. Tapi saya, seperti kata Pastor, tetap bekerja, tetap semangat, mencari Tuhan, pagi juga ibadah. Ya, kalau ada waktu, biasa sore saya ikut Zoom. Kadang saya ikut YouTube-nya Pastor, kalau saya nggak, saya akan kadang-kadang kalau suka itu saya dengarkan satu khotbah itu berkali-kali, sampai saya masuk gitu di telik kuping saya. Terus saya mau khotbah lagi, Pastor. Tahun 2021, Pastor, tahun 2021, itu saya sangat terpuruk, sekitar bulan 10, waktu itu saya sudah habis 3 pengacara untuk menjual tanah saya yang ditinggali dengan beberapa kaum seberang. Jadi tanah kosong itu seluas 470 sekian, tanpa saya sadari pada saat kami ada masalah, mau saya jual, sudah ditinggali oleh beberapa orang seberang, dibangun rumah yang tidak permanen. Waktu itu saya sudah terpuruk, sudah pakai 3 pengacara, sudah nggak ada uang, sama sekali udah habis. Tiba-tiba waktu itu Pastor ngomong begini, tapi waktu itu kan saya nggak berapa ngerti nubuatan pada saat. Waktu itu Pastor bilang, kamu nanti dalam kondisi kamu yang ini itu pakai sebagai kendaraan, Pastor selalu bilang. Kamu akan lihat 6 bulan kemudian. Ternyata Pastor, 3 pengacara saya ini sudah habis uang, tidak menghasilkan apa-apa. Waktu Pastor ngomong seperti itu, 6 bulan kemudian, bulan Maret, saya masih ingat. Tiba-tiba dalam waktu 2 minggu ada orang yang mengenalkan saya dengan seorang pejabat, dan terjadi transaksi begitu cepat, nggak tahu ya apa, tanah saya dibeli, Pastor. Ya memang sih dibelinya sampai separuhannya, tapi kan nggak masalah. Karena menurut saya kalau tidak dibeli pejabat itu, karena pejabat itu aksesnya punya kenal dengan polisi, Kapolres, dan anehnya saya di Surabaya pejabat itu orang Bandung. Kalau bukan karena Tuhan kan tidak mungkin, Pastor. Buat apa juga dia mau beli tanah saya di Surabaya, karena dia nggak ada tinggal sama sekali di Surabaya kalau bukan perbuatan Tuhan. Jadi gara-gara terjual itu, Pastor, saya bisa menutup hutang dari Koko almarhum, Pastor. Sehingga rumah pun tidak sampai tersita, maksud dilelang sehingga bisa dibalik nama saya karena bisa membayar sebagian hutang itu. Jadi puji Tuhan, Pastor. Terima kasih ya, Pastor. Saya juga ingin didoakan supaya tetap bisa lanjut, Pastor. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Ibu Deli, puji Tuhan. Ya. Kesaksian yang luar biasa, dan Ibu harus ingat begini, bahwa hidup kita ini akan penuh dengan tantangan, dengan masalah. Selalu, kalau Ibu bisnis, Ibu akan alami dalam bisnis, dalam entah dengan rekan kerja, entah dengan keuangan, akan alami seperti ini. Tapi nomor 1, ingat ketika Tuhan berkati kita, nomor 1, utamakan Tuhan. Jangan pernah lupa, nomor 1, utamakan Tuhan dalam doa, dalam semua yang kita terima, utamakan Tuhan. Ingat, ketika Elia ketemu dengan janda di Sarfat, dia cuma punya sedikit tepung. Dan Elia katakan begini, janda itu bilang, kan saya akan
makan ini, kelola ini dengan anakku dan kita mati. Elia katakan, buat dulu untuk kemudian untuk kamu dan anak. Ternyata tepung itu nggak habis-habis. Satu kali ketemu Elisa dengan seorang janda yang punya sedikit minyak. Dan dikatakan ini minyak ini sebentar lagi habis. Elia katakan begini, minta wadah yang banyak, minta yang banyak, terus tuangkan minyak itu. Dan minyak tetap tertuang, minyak yang sedikit tetap tertuang. Ketika kita prioritaskan Tuhan, yang sedikit tidak akan pernah habis. Masalah pasti ada. Tapi prioritas utama jangan kepada hasil. Prioritas utama itu adalah Tuhan ingin proses itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Nah, ini untuk Ibu Rita, ini ingat gitu, jangan ya prioritas kita memang Alkitab katakan bahwa bayar kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah, kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Jadi ada bagian tanggung jawab kita kepada Tuhan, ada bagian tanggung jawab kita kepada pemerintah. Dalam hal ini ketika misalnya kita punya hutang, maka kita harus tidak boleh minjam, tapi kita harus bisa perlu jual aset kita sekalipun itu murah, tapi kita berusaha untuk membayar. Di tengah jalannya itu bisa mujizat terjadi. Yeah. Men, kita nggak boleh nipu bank, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, mampu bilang mampu, beritahukan kepada mereka bahwa kita juga sedang berusaha. Ya. Ibu Rida tetap kuat, Tuhan berikan kekuatan kepada ibu. Amin, ya. Amin. Oke, saya percaya ini kesaksian yang sangat membangun kita semua, ya, di tengah-tengah situasi keadaan yang bertahan. Saya ingat memang 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, Ibu Rita itu selalu, saya punya tanah belum terjual, saya punya ini terus ya. Nah, saya berkali-kali katakan ini ada musimnya Tuhan. Ada musimnya Tuhan. Dan kalau Tuhan lakukan itu tidak pernah terlambat. Tapi ketika Tuhan lakukan sesuatu kepada kita, yang Tuhan mau lihat itu iman kita bertumbuh. Kita nggak boleh hidup selevel dengan masalah, kan Bapak Ibu. Kita harus hidup di atas masalah dan persoalan. Masalah boleh datang. Itu tanda bahwa kita punya Kristen yang hidup kekristenan yang benar. Kalau Kristen tidak benar itu tidak ada masalah. Kita lari dari masalah. Tapi Kristen yang benar itu hadapi masalah dan lihat kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati Ibu Rita ya.